Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya. Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita akan mereview lagi film keren di tahun 2021 berjudul The Vault. Film ini akan menceritakan seorang insinyur muda yang jenius. Dirinya mendapat tawaran untuk membobol brankas dalam lokasi paling aman di dunia. Belum ada yang bisa membobol brankas itu selama 80 tahun terakhir. Di dalam brankasnya adalah temuan harta karun yang pernah ditemukan oleh tim pemburu dari Inggris. Namun harta itu ditahan oleh pemerintah Spanyol dan diamankan di brankas itu. Pemuda ini diminta untuk bergabung dalam misi pembobolan brankas itu karena kejeniusan yang luar biasa. Lantas berhasilkah mereka dalam melakukan pembobolan itu? Yaudah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Yo, intro. Film dibuka memperlihatkan tenggelamnya sebuah kapal di Samudra Atlantik pada tahun 1645. Beberapa ratus tahun kemudian keberadaan kapal itu ditemukan. Dua orang penyelam diturunkan untuk melihat isi kapal tersebut. Mereka berhasil menemukan harta karun yang sudah terkubur di dalam selama ratusan tahun. Pria ini bernama Walter yang memimpin mereka dalam perburuan ini. Penyelam andalannya bernama James berhasil masuk ke dalam dan menemukan harta paling dicari oleh Walter, yaitu sebuah kotak tua namun belum tahu apa isinya. Mereka pun naik ke atas dan merayakan hasil perburuannya. Dan tiba-tiba mereka disergap oleh kru bea cukai dari Spanyol. Walter akhirnya berakhir di pengadilan internasional. Dia tidak bisa mengklaim harta yang ia temukan tadi karena lokasi perairan mereka berada di teritorial negara Spanyol. Dia pun kalah dalam sidang dan harta temuan mereka disita oleh pemerintah Spanyol. Wanita bernama Margaret adalah utusan pemerintah Inggris untuk mengurus masalah ini. Dia mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengklaim harta buruan mereka. Dari gaya percakapan mereka, Walter dan Margaret sepertinya pernah punya hubungan spesial, namun tidak begitu dijelaskan di sini. Margaret menyarankan Walter untuk berhenti dan jangan memaksakan ambisinya dalam perburuan harta ini. Dia menyarankan Walter untuk hidup normal dan menikmati hidup, traveling seperti ke Paris contohnya. Namun Walter tidak begitu menggubris saran Margaret. Lalu scene berpindah memperlihatkan seorang insinyur muda dari Universitas Cambridge bernama Tom. Dirinya ditawarkan pekerjaan oleh 8 perusahaan besar karena kejeniusannya. Namun anehnya dia menolak itu semua. Ayah Tom pun bingung melihat keputusan anaknya karena menolak semua tawaran itu. Namun Tom menjelaskan ke ayahnya dia menolak itu karena tidak sejalan dengan pikirannya. Tidak lama kemudian dia mendapatkan sebuah SMS singkat dari seorang tak dikenal. Pesan itu membuat Tom penasaran hingga dia mengikutinya. Dia pun beranjak dan mengambil jaketnya. Ternyata di saku jaketnya dia menemukan sebuah koin. Semakin dia penasaran, dia lalu melanjutkannya. Hingga sampailah dia ke sebuah pameran. Di situ dia bertemu dengan wanita muda bernama Lauren. Tom penasaran dengan Lauren dan mengikutinya. Ternyata dia melihat kecepatan tangan Lauren saat mencuri dompet orang di situ. Di sini terlihat Lauren ahli dalam trik seperti itu. Singkat cerita, Lauren pun mengantarkan Tom berjumpa dengan Walter. Tom masih belum tahu apa maksud dan tujuan ini semua. Walter pun akhirnya menjelaskan. Dia menawari Tom untuk bergabung dengannya dalam misi membobol brankas yang ada di Spanyol. Walter mengatakan dia butuh seorang jenius untuk membobol brankas yang sangat aman dan belum pernah bisa dibobol selama 80 tahun yang ada di Spanyol. Walter meninggalkan sebuah tiket ke Madrid pada Tom, berharap dia mau bergabung. Tom pun pulang ke rumah dan mencari informasi tentang brankas tersebut. Merasa tertantang dengan tawaran ini, dia pun setuju dan bergabung. Esok harinya dia berangkat ke Madrid bersama Lauren. Walter menyambutnya dan memperkenalkan timnya kepada Tom. Ada Klaus, ahli komputer, bisa kita bilang hacker di tim ini. Lalu ada James, partner Walter 10 tahun lebih, dan dia jugalah yang tadi menyelam di awal film. Kemudian ada Simon, orang yang bisa mencari dan mengadakan barang-barang apa saja yang mereka butuhkan dalam misi ini. Walter pun memperkenalkan Tom ke mereka. Dia mengatakan Tom akan menjadi pemimpin dalam misi ini. James yang mendengarnya agak sepele dan tidak terlalu yakin. Lalu tiba-tiba Klaus, si hacker, menemukan sedikit kendala. Dia hampir berhasil membobol sistem keamanan bank. Namun kendalanya dia membutuhkan kode pesan suara.
Jadi agak rumit kalau dijelaskan dengan bahasa IT. Intinya untuk membobol security kamera, dia butuh kode verifikasi. Kalian pasti pernah lah ya waktu login aplikasi, terus dapat verifikasi kode gitu. Nah, Klaus butuh itu. Lalu Tom memberikan ide sederhana, di mana dia menyarankan untuk menelpon salah satu karyawan bank dan berpura-pura menjadi suara pesan otomatis. Mereka awalnya ragu, namun tidak ada salahnya mencoba. Este es el servicio de mensajería del bar, que su clave después de la señal. Dan ternyata berhasil. Awal pengenalan yang cukup impresif dari Tom. Di malam harinya Walter mengajak Tom ke sebuah bar. Disitulah Walter menjelaskan tentang harta karun mereka dan dari mana asalnya. Dia mengatakan harta itu berasal dari tahun 1500-an. Seorang pelaut Inggris bernama Sir Francis Drake mencuri harta dari Spanyol dan menyimpan untuk dirinya sendiri. Di dalam kotak yang tadi terdapat 3 koin emas yang diukir koordinat. Dan koordinat itu merupakan letak posisi semua kekayaan Drake dulu yang pernah dia simpan, yang bernilai tak terhingga. Jadi ini lebih dari pencurian harta karun biasa. Walter sudah mencarinya selama 30 tahun dan sialnya harus berakhir di pengadilan Spanyol. Tapi ini bukan soal uang. Walter mengatakan dirinya punya uang. Namun ini tentang hasrat dan ambisinya. Ini soal kepuasan ambisi. Paham ya sampai sini? Seperti kita memancing ikan. Padahal kita bisa beli ikan di pasar, tapi kita tetap memancing ke laut. Itu karena ambisi kita. Keesokan paginya mereka menyusun rencana dalam misi penyusupan. Mereka merencanakan secara detail untuk membobol pintu akses ke brankas. Untuk membuka pintu masuk menuju brankas, dibutuhkan 2 kunci asli dan sebuah sidik jari dari Gustavo. Bagi informasi, Gustavo adalah kepala keamanan bank Spanyol yang merupakan mantan tentara gugus tugas anti teroris Spanyol. Jadi ini memang tantangan berat buat mereka. Walter juga menjelaskan, Simon dan James hampir selesai memetakan posisi brankas itu melalui lorong bawah tanah. Dan setelah itu semua, disitulah tugas Tom nanti. Mereka tidak tahu cara mekanis kerja brankas itu dan membutuhkan Tom untuk mencari tahunya. Tom pun meminta untuk melihat bentuk brankas itu. Simon punya ide menggunakan sebuah alat bernama magnetometer untuk menggambarkan draft dari brankas itu. Alat itu bisa digunakan saat posisinya berada tepat di atas brankas itu, yang berarti harus menyusup ke sebuah ruangan yang ada di bank. Singkat cerita, besok paginya mereka memulai rencananya. Simon dan Tom masuk ke bank menyamar sebagai cleaning service. Di sini Tom yang terpaksa harus masuk ke bank karena wajah Walter dikenali, dan itu cukup berbahaya. Jadi Tom hanya belajar 1 malam untuk mengetahui cara menggunakan magnetometer tadi. Mereka pun berhasil masuk dengan mulus ke dalam. Dengan bantuan Klaus si hacker yang sudah meretas salah satu kamera CCTV security, Simon berhasil masuk secara diam-diam ke ruangan server mereka. Dia dengan cepat memasang alat agar Klaus bisa mengendalikan semua kamera pengintai yang ada di bank. Hal itu guna memanipulasi Gustavo dan tim keamanan bank yang lain. Did it work? The security system is now our bitch. Di sisi lain, Lorin ternyata bertugas menyamar sebagai Nyonya Valenti, yaitu pengamat lukisan berharga yang dipanggil oleh pihak bank itu sendiri. Intinya Lorin ini menyamar untuk mengecek lukisan berharga milik bank untuk keperluan asuransi. Begitu kira-kira. Saat menuju ke dalam, Lorin meminta tolong Gustavo untuk memegangkan cup minumnya. Sure. Hal itu bertujuan untuk mengambil sidik jari Gustavo nanti. Kemudian Lorin diantar masuk dan ditinggal sendirian di ruangan direktur untuk mengecek lukisan mereka menggunakan sinar ultraviolet. Lorin berpura-pura melakukan scan dan tampilan itu akan diulang-ulang di kamera pengintai untuk mengelabui pihak keamanan. Okay, keep scanning. Still recording. Loop has been launched. Dengan begitu Lorin bisa dengan bebas bergerak dan mengambil kunci asli dari brankas yang ada di ruangan direktur itu. Kemudian Lorin menggunakan alatnya untuk men-scan kunci pertama mereka. Scanning first key. Setelah selesai, Lorin mengembalikan kunci itu ke brankas. Dan tiba-tiba direktur bank datang untuk menyapa Lorin. Untungnya Lorin cepat dan tidak ketahuan. Namun sialnya kamera rekaman Lorin yang ditampilkan sebelumnya akan segera habis. Jika dia tidak kembali ke posisi semula, dia akan ketahuan. Lorin sangat pintar, dia berpura-pura meminta direktur untuk memfotonya yang sedang melakukan scan pada lukisan untuk keperluan eviden. Direktur tersebut mau, namun posisinya masih kelihatan dari kamera.
Lorin meminta direktur itu lebih mundur lagi agar tidak ketahuan. Dan mereka masih aman. Kemudian Lorin dibawa ke ruangan sebelahnya untuk melakukan scan pada lukisan mereka yang kedua. Di sisi lain, Tom diarahkan pergi ke ruang rapat untuk memasang alat magnetometer tadi. Hal itu karena ruang rapat tepat berada di atas brankas sehingga posisi itu diperlukan untuk memasang alat. Lagi Tom melakukan scan di bawah meja, di waktu yang sama para karyawan akan melakukan rapat. Tom mencoba menahan di bawah meja sambil menunggu proses scan selesai. Dan tiba-tiba alat itu mengulah. Proses scan berhenti dikarenakan alat itu kekurangan daya. Tom bisa saja menambah dayanya, namun itu bisa membuat alarm di sana berbunyi. Dikarenakan di setiap ruangan ada sensor pendeteksi gelombang elektromagnetik untuk keperluan pengamanan. Namun Tom tetap menambah dayanya dan akhirnya alarm bank berbunyi dan semua karyawan keluar untuk evakuasi. Dikarenakan alarm berbunyi, Lorin yang baru saja selesai men-scan pada kunci kedua mereka terpaksa harus keluar. Dan sialnya kuncinya tidak sempat dikembalikannya ke dalam brankas. Gustavo memerintahkan lockdown di area bank dan mengumpulkan semua orang ke lobi. Garda depan tentara Spanyol pun sudah siap di luar hanya dalam waktu hitungan menit. Karena posisi Tom lebih memungkinkan, Walter punya ide agar Lorin secara berhati-hati melemparkan kunci kepada Tom yang berada di bawah. Tom pun dengan cepat pergi ke ruangan direktur dan mengembalikan kunci itu. Tapi tiba-tiba Tom sangat pintar dan berpura-pura tidak mendengar suara alarm berbunyi. Security yang memergokinya pun tidak curiga dan menyuruhnya segera keluar. Gustavo diberitahukan tidak ada apapun yang terjadi. Namun dia masih curiga karena tidak mungkin alarm itu berbunyi sendiri. Singkat cerita, mereka kembali ke markas dan menyusun rencana kedua. Setelah mendapatkan scan dari brankas tadi, mereka menemukan kejanggalan dari desain brankas itu. Tom melihat bentuk yang tidak padat berada di atas brankas itu. Dan Tom sadar, itu merupakan air. Tom yakin di atas brankas itu adalah sebuah tangki air, di mana sistem brankas itu menggunakan timbangan di bawahnya. Dan jika beban di dalam brankas melebihi kapasitas yang ditentukan, maka air yang berada di atas brankas secara otomatis akan membanjiri ruang brankas itu hingga penuh. Dan memang masuk akal, brankas dari abad ke-19 tentu belum menerapkan sistem keamanan sensor dan laser seperti yang ada sekarang. Dan itu mengapa brankas itu mendapatkan julukan Miracle Engineering, yang artinya sistem keamanan di dalam merupakan terapan ilmu teknik. Dan buat kalian anak teknik, pahamlah sistem seperti ini. Di sisi lain, Gustavo mendapatkan peringatan oleh atasannya. Hal itu dikarenakan kejadian tadi dan para tentara yang turun ke jalan membuat para turis dan masyarakat lokal ketakutan. Oh iya, sebagai informasi, waktu ini merupakan waktu yang sama saat Piala Dunia tahun 2010 diadakan. Kalau kalian ingat, di situ Spanyol menang melawan Belanda 1-0 dan menjadi juara. Direktur meminta untuk tidak melibatkan lagi tentara nasional. Namun Gustavo malah menyarankan untuk memindahkan nobar final nanti jauh dari daerah bank sebelum final itu berlangsung kurang lebih 2 hari lagi. Tapi direktur menolak karena bagi Spanyol sepak bola adalah segalanya. Anjay Subasa. Di sisi lain, James dan Simon melanjutkan pemetaan mereka untuk mencari posisi brankas dari lorong bawah tanah. Dan akhirnya mereka menemukan brankas itu. Dan memang terbukti sebuah timbangan besar berada di bawah brankas. James pun melakukan scan pada area dinding di mana mereka berencana masuk dari situ untuk membobolnya. Namun hal yang lebih berat lagi menjadi tantangan baru. Mereka mengetahui bahwa dinding brankas itu dikelilingi plat baja titanium yang sangat tebal. Estimasi durasi pengoboran kemungkinan 15 hari menggunakan mesin bor yang sangat besar. Dan hal itu tidak mungkin karena bisa memicu alarm dan mereka bakal ketahuan. Walter yang mendengarnya pun frustasi dan pergi dari situ. Saat Walter sedang merenung di atas gedung, di situ dia memiliki ide lagi. Dia mengatakan ke mereka tidak akan masuk dari bawah, namun dari atas. Wow,
Kok bisa dia berpikir gitu? James mengingatkan bahwa keamanan bank sangat ketat dan tidak mungkin bisa. Namun Walter menyadari, saat final Spanyol versus Belanda berlangsung nanti, kerumunan manusia akan membanjiri jalan. Dan CCTV jalan akan mengarah ke kerumunan bukan ke bank. Dan itu merupakan kesempatan untuk menyelundup ke dalam. Smart sekali kan? Namun Tom di sini masih belum menemukan solusi untuk memecahkan teka-teki brankas dan timbangannya tadi. Namun Walter percaya pada Tom dan yakin bahwa Tom bisa menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 2 hari. Di sisi lain, Gustavo ternyata mengetahui bahwa cleaning service yang datang saat kejadian alarm berbunyi bukanlah CS mereka yang asli. Gustavo mendapat informasi bahwa mereka menggunakan identitas palsu. Dia pun bertanya soal apa isi harta karun itu. Namun direktur mengatakan tidak diperbolehkan membuka peti itu dan harta itu disegel sampai kementerian menyelidikinya. Gustavo pergi, namun sebelum dia pergi, dia memperingatkan direktur untuk tidak merokok di ruangan AC. No debería fumar aquí, gobernador. Lo saben. Kembali ke markas, mereka sedang heboh membahas soal wajah Simon dan Tom yang diketahui oleh Gustavo. Dan itu berarti Gustavo sudah mengetahui ada yang mengincar berangkasnya. James memarahi Tom karena telah memicu alarm yang sebelumnya. Bersih tenggang pun terjadi di situ. Namun Walter menengahi perdebatan mereka dan menyuruh mereka tetap fokus pada tugas masing-masing. Ternyata Walter meminta bantuan temannya Margaret tadi. Dia meminta Margaret untuk membohongi pihak keamanan bank Spanyol dengan mengatakan sudah menangkap Simon dan Tom beserta barang bukti yang ada. Jadi kayak pemalsuan penangkapan gitu ya. Direktur dan yang lain agak tenang mendengarnya. Namun Gustavo keras kepala, dia sangat teliti. Dia tetap meminta untuk memenuhi area bank dengan tentara dan keamanan tingkat tinggi saat final berlangsung. Namun nobar final tetap berlangsung di alun-alun. Oh iya, posisi alun-alun kota itu berada tidak terlalu jauh juga dari bank ya. Tom mempelajari brankas itu semalaman namun belum menemukan solusinya. Lorin datang ke ruangan Tom dan menyuruhnya untuk istirahat. Dia melihat lukisannya yang digambar oleh Tom. Ada benih-benih cinta. Di malam harinya Lorin datang ke kamar Tom dan mengajaknya pergi ke bar untuk bersantai dulu. Drink. Wash your face. Di situ Tom dan Lorin ngedate santai dengan banyaknya stres yang mereka hadapi. Namun perhatian Tom teralihkan ke seorang bartender yang sedang membuat minuman. Look sexy as hell. In a plane. Ternyata dari situ ilmu teknik fisika Tom bermain lagi. Dia lalu mendemonstrasikan ke mereka sistem kerja timbangan. Ide Tom disampaikan di situ. Solusinya adalah dengan menyemprotkan nitrogen ke timbangan. Dengan begitu bisa membekukan atau memperlambat pergerakan timbangan itu. Dan hal itu jenius, namun sederhana. Begitulah fisika. Misalkan kalian dulu nggak belajar prinsip yang sama dengan timbangan yang lebih besar. Dan berarti mereka membutuhkan nitrogen dalam jumlah yang lebih besar pula. Simon akan bertugas di bawah membawa nitrogen tersebut dan menyemprotkannya. Namun James memperingatkan mereka, jika Simon berada di bawah, untuk membuka brankas dibutuhkan 3 orang. 2 untuk memasukkan kunci, 1 untuk memasukkan sidik jari. Tom mengajukan dirinya untuk ikut bergabung dalam penyusupan. Karena jika Walter yang masuk itu cukup berbahaya karena wajahnya dikenali. James memperdebatkan soal keinginan Tom untuk ikut menyusup ke bank. Namun dia bersikeras agar dirinya yang masuk bersama James dan Lorin. Setelah dari situ ternyata Walter pergi ke toko untuk memesan koin palsu dengan ukiran yang menyerupai koin di harta karun itu. Ini masih belum tahu ya apa tujuannya. Akhirnya sampailah kita di hari final Piala Dunia tahun 2010. Spanyol versus Belanda. Persiapan keamanan dari bank sudah standby dan kerumunan manusia pendukung Spanyol sudah berdatangan ke alun-alun. Dan tim siap di posisi masing-masing. James memimpin penyusupan ini bersama Lorin dan Tom. We're in position. Move fast, 3. Almost on you. 100 meters. Mereka berhasil masuk hingga sampailah mereka ke sebuah jurang dengan jembatan otomatis yang terputus. Mereka menggunakan tangga panjang untuk menyeberanginya. Tom dan Lorin berhasil melewati tangga itu duluan. Namun tiba-tiba
Saat James menyeberang, tangga bergeser dan membuat James tergelincir. Beruntung James dan tangganya bisa ditangkap tepat waktu. Kini giliran Klaus menemukan kode dari ilmu hacknya. Dan berhasil. Mereka pun sampai ke depan pintu berangkas itu. Dengan 2 kunci yang sudah mereka buat menggunakan 3D printing dan sidik jari Gustavo yang sudah dicetak sebelumnya, mereka berhasil membuka pintu berangkas tersebut. Lalu giliran Simon menyemprotkan seluruh nitrogen yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke timbangan itu. Dan ternyata berhasil. It's working. Gila sih emang cara berpikir seorang engineer ini. Mereka pun dengan cepat mencari peti dari koin tadi. Di sisi lain ternyata sensor pemicu di lobi menyala. Ternyata karena kaca jendela atap tempat mereka masuk tadi terbuka, seekor burung berhasil masuk ke dalam. Karena perbedaan antara yang di lobi dan di tampilan kamera, membuat tim keamanan menyadari bahwa mereka sedang diretas. Kembali ke berangkas, Lorin berhasil menemukan peti koin itu. Namun yang mengagetkannya, Give me the coins. ternyata James merupakan pengkhianat. Dia menodongkan senjatanya dan meminta koin itu. Ternyata James di sini setia pada negaranya. Dia masih bekerja untuk pemerintah Inggris dan memaksa meminta koin itu. Lorin pun terpaksa memberi koinnya. Namun karena mereka terlalu lama berdiri di atas berangkas, membuat nitrogen itu mulai mencair dan sistem keamanan berangkas menyala. Alarm bank menyala dan membuat tentara dan tim keamanan mengejar mereka ke berangkas. Air masuk dan memenuhi berangkas itu. James yang merupakan penyelam profesional berencana menyelam keluar melalui pipa inlet air. Namun tidak bagi Lorin dan Tom karena mereka tidak akan mampu. You're not 2 of them. James berhasil keluar melewati air dengan tekanan yang sangat kuat. Namun Tom dan Lorin masih terjebak di dalam berangkas dan akan segera tenggelam. We have to get out! Okay. You've studied a 3D model. Walter menyarankan untuk menelpon pihak keamanan bank dan menyerahkan diri dengan tujuan tim keamanan mematikan sistem berangkas itu. Tom melarangnya karena percuma. Berangkas ini memiliki sistem mekanis otomatis. Tim keamanan juga tak akan bisa menghentikannya. Sistemnya berhenti jika air sudah terisi penuh. Tom pun berusaha lagi menggunakan otaknya. The weight. The weight. Dia menyuruh Simon yang masih di bawah untuk menambah beban pada timbangan. Hal itu bertujuan untuk mengelabui timbangan. Timbangan akan membaca berangkas sudah terisi penuh. Kamera CCTV pun berhasil dikembalikan ke mode aslinya. Dan Gustavo sempat melihat Tom dan Lorin. Keputusasaan mulai terlihat dari wajah mereka. Dan tiba-tiba pengisian air ke berangkas berhenti. Valve drain terbuka dan air mulai dikosongkan. Akhirnya pintu berangkas bisa dibuka. Namun Lorin dan Tom tidak ada di dalamnya. Gustavo mulai mencari keberadaan mereka dan ternyata Lorin dan Tom berhasil kabur dari pembuangan air tadi. Mereka memanjat hingga sampai ke atas. Mereka berhasil ke gudang di mana tidak ada CCTV di situ. Tapi mereka bingung bagaimana caranya keluar sementara keamanan di luar ketat dan jendela di bank itu tidak bisa dipecahkan karena anti peluru. Namun Lorin ternyata mulai berpikir. Dia mengajak Tom berlari ke lantai 3 dan pergi ke ruangan direktur. Mereka yang terlihat dari CCTV dikejar oleh tim keamanan Gustavo. Beruntung Tom dan Lorin berhasil keluar dari jendela yang ada di ruangan direktur itu. Nah mungkin kalian bingung kok bisa. Kalau tadi kalian perhatikan secara detail, direktur bank itu perokok.
Lorin menyadari namanya perokok kalau merokok kan buka jendela. Jadi bisa diambil kesimpulan, jendela direktur jarang terkunci. Hehe, jenius kan? Dikarenakan kerumunan manusia, Gustavo dan tim tidak memungkinkan melepas tembakan. Lorin dan Tom berhasil masuk ke kerumunan dan membuka jaket mereka. Di saat yang sama pula, gol dari Iniesta tercipta dan membuat Spanyol juara dunia di tahun 2010. Setelah kejadian itu diperlihatkan James kembali ke kantor pemerintah Inggris. Dia berhasil membawa koin-koin tadi. Koin itu terlihat sangat asli. Namun saat koordinat dari koin itu dicek, Margaret menyadari bahwa koordinat itu salah. Karena koordinatnya malah diarahkan ke Paris dengan menara Eiffelnya. Dia sadar koin itu sudah ditukar. France. Paris. Switch the coins. Clever. Lalu scene berpindah memperlihatkan Walter dan yang lain sedang santai merayakan keberhasilan mereka. Walter memberitahu bahwa koin yang asli berhasil ditukar oleh Lorin dalam keadaan mendesak saat diberangkas tadi. Dan kayaknya Walter udah menyadari niat buruk dari James, sehingga dia memesan koin palsu untuk ditukarkan. Kemudian mereka pun mengecek koordinat dari koin itu. Dan ternyata harta selanjutnya berada di Bank Inggris London. Welcome to the Bank of England. Dan film pun jenius. Oke, bagaimana? Seru kan filmnya? Serius ini benar-benar gimana ya? Kalau kita nonton langsung film ini, detail dari Tom dan kawan-kawan dalam menyusun rencana pembobolan brankas itu sih keren. Ditambah lagi ilmu teknik dan fisika dari Tom, membuat mind blow tersendiri bagi yang menontonnya. Pokoknya film ini rekomendasi kali lah buat kalian tonton langsung. Oke, jadi gitu aja lah ya alur cerita film The Fall tahun 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.